Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bulukumba, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan membawakan materi tentang pantun, di mana yang saya ingin jelaskan yaitu pengertian pantun, ciri pantun, jenis pantun, syarat pantun, dan langkah-langkah menulis pantun. Baiklah, marilah kita simak video berikut mengenai materi yang saya akan bawakan. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat menentukan syarat-syarat pantun. Yang kedua, siswa dapat menulis pantun sesuai dengan syarat-syarat pantun. Yang ketiga, siswa mampu menyunting pantun karya temannya. Kompetensi dasar, yang pertama, mengekspresikan pikiran, perasaan, dan pengalaman melalui pantun dan mendongeng. Yang kedua, menulis pantun yang sesuai dengan syarat pantun. Indikator, mampu menentukan syarat-syarat pantun. Yang kedua, mampu menulis pantun sesuai dengan syarat-syarat pantun. Yang ketiga, mampu menyunting pantun karya temannya. Selanjutnya, apa itu pantun? Pantun adalah puisi Melayu asli yang sudah mengakar lama di budaya masyarakat. Pantun salah satu jenis sastra lama. Pada awal mulanya, pantun merupakan sastra lisan, tapi kini pantun juga ada dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, ciri-ciri pantun. Yang pertama, memiliki rima a a b a b a b b a b b a. Yang kedua, terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Yang ketiga, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Yang keempat, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Yang kelima, satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang keenam, isi singkat, padat, dan bermakna. Jenis-jenis pantun dilihat dari bentuknya. Yang pertama, pantun biasa. Yang kedua, pantun saloka atau pantun berkait. Yang ketiga, tadibun. Yang keempat, pantun kilat atau rumina. Dilihat dari isinya, pantun anak-anak. Yang kedua, pantun orang muda atau remaja. Yang ketiga, pantun orang tua. Yang keempat, pantun jenaka. Yang kelima, pantun teka-teki. Adapun syarat-syarat membuat pantun sebagai berikut. 1 bait pantun terdiri dari 4 baris. Yang kedua, baris pertama dan kedua adalah sampiran, dan baris ketiga keempat adalah isi pantun. Yang ketiga, 1 baris pantun terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang kelima, pantun bersajak AB. Langkah-langkah menulis pantun. Yang pertama, proses penulisan pantun diawali dengan menulis isi pantun yang akan disampaikan. Yang kedua, meletakkan isi tersebut pada baris ketiga dan keempat. Yang ketiga, berdasarkan isi tersebut, kalian dapat melihat persajakan atau rima pada baris ketiga dan keempat. Yang keempat, membuat sampiran atau baris pertama dan kedua memiliki kesesuaian persajakan dengan baris isi. Dalam penulisan sampiran pantun, upayakan adanya keterkaitan antara baris pertama dan kedua. Adapun contoh pantun biasa. Malam hari main kutilang, ditemani sobat tersayang. Bagaimana hati tidak bimbang, kepala botak menjadi kepang. Pengertian pantun saloka atau pantun berkait. Saloka ialah pantun berkait yang tidak cukup dengan 1 bait saja, karena pantun bait merupakan jalinan atas beberapa bait. Ciri-ciri saloka. Pertama, baris kedua dan keempat pada bait pertama dipakai sebagai garis pertama dan ketiga di bait kedua. Yang kedua, baris kedua dan keempat
pada bait kedua dipakai sebagai baris pertama dan ketiga di bait ketiga. Pengertian talibun. Talibun adalah pantun yang jumlah barisnya lebih dari 4 baris dan satu bait pantun talibun harus genap tiap barisnya, misalnya 6, 8, 10 dan seterusnya. Pantun kilat atau karmina, ciri-cirinya pertama, setiap bait terdiri 2 baris. Yang kedua, baris pertama merupakan sampiran, kedua merupakan isi B, dan ketiga bersajak AA. Yang keempat, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Contohnya, pantun kilat. Dahulu parang, sekarang besi. Dahulu sayang, sekarang benci. Selanjutnya kita bisa lihat pada gambar berikut berupa contoh-contoh pantun. Yang pertama, pantun anak-anak. Yang kedua, pantun orang muda atau remaja. Yang ketiga, pantun orang tua. Yang keempat, pantun jenaka. Yang kelima, pantun teka-teki. Baiklah, saya akan membacakan contoh salah satu dari pantun, yaitu pantun teka-teki. Tuan Putri belajar menari, diajari oleh Pak Harun. Kalau Tuan bijak bestari, apa yang naik tak bisa turun. Selanjutnya kita akan mengevaluasi dari materi yang saya bawakan tadi, yaitu buatlah sebuah pantun jenaka yang berbalas sebanyak 2 bait dengan teman sebangkumu yang sesuai dengan syarat-syarat pantun.